Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa mulkiyatihi wa rububiyatihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan berbicara tentang referensi. Referensi yang kita kenal selama ini bahwa ada yang disebut dengan referensi dalam dan ada yang disebut dengan referensi luar. Bagi kita seorang muslim tentu saja mesti mempunyai referensi dalam yang kuat. Tentu saja referensi kita yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Quran adalah pedoman kita selaku umat Islam. Tidak ada pedoman yang utama dan menjadi referensi utama tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Di sanalah kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk yang luar biasa kepada jalan yang lurus. Referensi berikutnya sebagai referensi dalam yang Buya maksud adalah tidak lain dan tidak bukan Al-Hadis. Kitab kita mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Tirmizinya, kemudian juga Imam Ahmadnya, dari Baihaqi-nya, An-Nasa'i-nya, dan lain sebagainya. Referensi-referensi kita berikutnya tentu kita melihat kitab-kitab yang utama begitu sangat banyak. Ya, Buya sampaikan misalkan kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik. Itu referensi utama dalam kitab Adinul Islam. Belum lagi dari Imam Asy-Syafi'i dengan kitab Al-Ummiyah. Kemudian juga kitab Al-Musnad, karangan utama dari Imam Hambali. Dan yang disebut dengan Al-Fiqhul Akbar. Ya, Al-Fiqhul Akbar itu karangan utama daripada Imam Abu Hanifah.
Dan tentu saja ini menjadi referensi dalam kita dalam menyampaikan al-Islam kepada seluruh manusia. Baik umat Islam sendiri yang tentu masih awam, ataupun orang lain di luar Islam yang non-muslim, baik orang musyrik, orang-orang kafir, ahli kitab, dan lain sebagainya. Ada juga referensi kita, Kitab Lisanul Arabi, kitab 20 jilid yang tebal-tebal berbicara tentang bagaimana kita mengenal, paham, berkenan dengan bahasa Arab itu sendiri. Banyak sekali referensi dalam yang tentu saja kalau Buya sebutkan satu persatu tidak cukup waktu untuk menyampaikannya. Karena ceramah Buya ini disetting tidak lebih daripada 1 jam, supaya para pendengar tidak jenuh mendengarkan ceramah Buya ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, kemudian ada yang sebut dengan referensi luar. Yang Buya maksudkan referensi luar itu bukan dalam rangka, maaf, dimasukkan ke hati, karena tidak akan masuk ke hati kita. Hati kita menolak referensi luar. Yang Buya maksudkan adalah karya-karya non-muslim, karya-karya orientalism yang belajar Islam tetapi tidak masuk Islam. Aneh tapi nyata. Pasti mereka mempelajari Islam tidak ke hatinya, cuma sampai ke setengah akalnya. Karena kalau sempurna sampai ke akalnya dan ke hatinya, pasti dia akan masuk Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang bisa dimengerti dengan logika yang normal, logika yang sehat. Kita ambil contoh berkenaan dengan orang yang baru lahir sudah membawa dosa. Dosa apa dia? Berbuat apa sampai dia membawa dosa? Kalau kita punya akal sehat, tidak menerima ya yang disebut dengan pendapat itu, keyakinan itu. Masa anak yang baru lahir, bagi yang baru lahir sudah mendapatkan dosa? Sedangkan Islam punya konsep kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi pasti sucinya. Hanya orang tuanya nanti setelah bayi itu menjadi dewasa, balik, menasranikan, meyahudikan atau memajusikan. Itu faktor pendidikan. Tapi kalau ada orang atau bayi yang baru lahir sudah dapat dosa, itu tidak bisa dimengerti logika seperti itu. Dan itu doktrin-doktrin yang bertentangan dengan akal sehat. Belum lagi berbicara tentang penebusan dosa. Orang berdosa ini bisa ditebus dengan uang, diganti dengan uang. Kalau begitu bukan Sang Pencipta, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, tetapi manusia yang bisa memaafkan dosa-dosa itu dan diganti dengan penebusan dosa. Ini juga doktrin yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Seandainya kaum orientalism itu belajar Islam dengan hatinya, dengan akalnya sempurna, tidak ada kebohongan, kedustaan, Buya sudah yakin dia sudah pasti masuk Islam. Maka referensi-referensi yang di luar itu yang Buya maksudkan tidak usah oleh kita dimasukkan ke hati, karena tidak bisa dimengerti. Yang Buya maksud seperti dulu kan ada yang namanya Aristoteles, sebelumnya ada Plato, sebelumnya ada Socrates gitu ya. Kemudian belakangan ini abad ke-17 ada lagi misalkan René Descartes misalkan. Itu mereka berbicara filsafat yang makin jauh justru dari ajaran Islam. Kesininya ada yang kita kenal dengan
Immanuel Kant misalkan. Kemudian juga Friedrich Nietzsche gitu, terkenal di kalangan orang-orang ahli pikir. Jean-Paul Sartre misalkan, itu dikenal begitu luar biasa. Dan aneh tapi nyatanya kok umat Islam, para pemikirnya ikut-ikutan membaca narasi-narasi mereka. Nah, maka dalam kesempatan ini Buya akan memberikan solusi untuk menghadapi permasalahan ini. Jangan sampai referensi dalam kita biarkan begitu saja, sementara referensi luar kita pelajari. Salah kaprah menurut Buya. Solusi yang pertama, berkenaan dengan ini, kita punya komitmen bahwa referensi dalam kita, pahami Al-Quran dengan baik, hadis dengan baik, karangan ulama-ulama besar kita, orang-orang muslim yang bertakwa, kita pelajari, kita baca. Sementara referensi-referensi luar yang tadi disebutkan kaum barat lah kita katakan, bukan untuk dimasukkan ke hati, bukan untuk kita pikirkan karena memang tidak sesuai dan tidak mungkin kita mengerti, tapi itu digunakan untuk menyerang dalam tanda kutip, menyerang dan mempertanyakan pendapat mereka itu, dan kita konfirmasi dengan referensi dalam kita. Jadi kita gunakan Al-Quran ya, untuk membenarkan, untuk meluruskan pendapat-pendapat para filsuf itu. Kita luruskan filsafat-filsafat yang tidak kesana kesini, yang kadang-kadang gagayaan, begitu gayanya kita tahu tentang pendapat Socrates, tahu tentang pendapat misalkan saja René Descartes. Di abad ke-17 sampai di agung-agung, termasuk banyak umat Islam yang mengaguminya. Kesininya abad ke-20 misalkan Immanuel Kant, berbondong-bondong umat Islam mau membaca buku karangan Immanuel Kant, filsuf barat. Apa maksudnya? Sementara kita tidak belajar Al-Quran. Seharusnya ini solusi pertama. Kita baca Quran dengan baik, ini untuk para pemikir. Dan menjadi fardu kifayah, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Setelah kita paham Quran dan hadis, bolehlah kita baca karangan Immanuel Kant, dan kita menjadi kritikus kitab buku itu. Kita garis bawahi, kita beri warna, dan kita luruskan dengan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan kita gunakan referensi dalam untuk menyerang dalam tanda kutip, membenarkan dan meluruskan kekeliruan-kekeliruan referensi barat yang akan makin jauh daripada ajaran Islam. Solusi itu dulu yang harus kita pahami. Berikutnya ini, bagi para ulama, bagi para ustadz yang levelnya provinsi ke sana, apalagi yang level nasional, sudah saatnya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Sudah sepantasnya belajar bahasa Inggris, karena karangan-karangan mereka, referensi luar yang Buya maksud, hampir semuanya berbahasa Inggris. Jadi bagaimana kita ini mau membaca narasi-narasi mereka yang dalam textbook bahasa Inggris, selama kita ini tidak paham bagaimana berbahasa Inggris yang baik dan benar, baik tulisan ataupun juga ucapan. Solusi yang kedua ini kita harus mulai berpikir, ya, bisa berbahasa Inggris, diusahakan, diperjuangkan. Bagaimana kita bisa mempelajari karangan-karangan mereka, mempelajari istilahnya itu filsafat-filsafat mereka yang ditulis dalam bahasa Inggris, kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, kalau kita tidak paham teks bahasa Inggris. Ini menjadi suatu kewajiban bagi orang-orang tertentu, menjadi kewajiban, tetapi bagi masyarakat luas yang awam itu fardu kifayah. Kita ini yang sudah banyak berceramah di mana-mana, sudah saatnya kita bisa berbahasa Inggris.
Bahkan bukan saja bisa mendengar, paham dan ngerti mendengar, tetapi bisa menulis dengan baik dan benar tata bahasa Inggris itu sendiri. Dan kita bisa berbicara dengan fasih dalam bahasa Inggris. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Kalau kita punya kemauan, insya Allah kita bisa. Yang jadi pertanyaan kita selama ini, kalau kita melihat orang-orang Orientalism, mereka orang-orang Barat, sehari-harinya berbahasa Inggris. Tentu saja mereka paham karena sejak lahir orang tuanya berbahasa Inggris. Menulis sehari-hari tentu dalam teks bahasa Inggris. Tetapi yang menjadi keanehan bagi kita, dan ujung-ujungnya ada sesuatu yang sangat menjadi kita paham bahwa kita ini sudah kalah selama ini. Apa bu ya? Mereka paham berbahasa Arab. Mereka tahu teks bahasa Arab, membaca dengan baik. Cuma kuncinya tentang hati itu, karena memang itu menyangkut hidayah. Menyangkut hidayah yang di pembukaan tadi gue sebutkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Memang mahal hidayah itu. Tapi yang kita mesti perhatikan, menjadi titik poin untuk melihat itu apa? Mereka bisa membaca bahasa Arab, huruf Arab, dan bisa berbahasa Arab, dan tahu arti bahasa Arab dengan baik dan benar. Ini yang harus menjadi motivasi bagi kita selaku ulama muslim tentu. Ustaz, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu sehingga tidak sedikit banyak umat Islam yang masuk ke agama mereka? Banyak umat Islam yang menjadi tidak beragama, ateisme, karena tergoda, terhipnotis dengan bujuk rayu dan tipuan-tipuan mereka. Mengapa? Karena memang orang-orang awam itu rendah di bidang pengetahuan referensi Islamnya. Bagi kita para ulama, para ustadz, tidak mungkin ada yang keluar dari adilah Islam kecuali yang disebut dengan ustadz kejajaden, ustadz palsu yang tidak paham tentang akar keislaman. Itu bukan ustadz namanya. Misalkan keluar menjadi murtad, astagfirullahaladzim. Bagi orang, para ulama, para ustadz umumnya 99,99% tidak ada yang keluar dari agama Islam. Karena referensi dalamnya kita sudah kuat. Berbicara hal ini menyangkut poin yang kedua. Kalau orang-orang Orientalism belajar Islam, mereka hanya belajar Islam tetapi untuk mempelajari secara ilmunya saja. Mereka bisa belajar bahasa Arab, tahu tentang terjemah bahasa Arab. Kita kembali ke muhasabah, introspeksi diri. Kenapa ya kita tidak bisa bahasa Inggris? Sehingga kita bisa membaca teks filsafat mereka dengan baik dan benar, paham maksud mereka, dan kita sampaikan kepada para pengikut filsafat itu bahwa filsafat itu tidak benar, salah, dan kita tanda diserang dengan tanda kutip oleh dalil kita, referensi kita. Nih yang benar itu, Quran ini ayat ini, ayat Quran, surat ini ayat ini, surat ini ayat ini. Jadi solusi yang kedua, bismillah, la haula wala quwata illa billah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini
birahmatika ya arhamar rahimin. Doa kita mendapatkan ilmu dari Allah. Ditambahkan ilmu, hikmah-hikmah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi yang kedua, belajar bahasa Inggris. Kemudian muncul solusi yang ketiga. Para ulama nanti dengan adanya solusi kedua, banyak yang belajar bahasa Inggris sehingga bisa berbahasa Inggris, membaca teks Inggris, bisa mendengar dengan baik orang-orang berbicara dalam bahasa Inggris, dan kita bisa berbicara dengan fasih bahasa Inggris. Maka muncul yang ketiga, yuk kita rame-rame berdakwah dengan bahasa Inggris, dengan bahasa mereka, mulai dari kaum awam, dari orang-orang kafir generasi muda lah, yang kosong dengan ajaran yang baik, yang kosong daripada adinul Islam, kita masuk sebelum ajaran filsafat memasuki pikiran mereka. Berbicaralah, berceramahlah dalam bahasa Inggris. Bukan kita bergaya-gaya, bukan. Dan objek kita adalah memang mustami orang-orang kafir yang berbahasa Inggris, tidak tahu bahasa Arab. Penting Buya sampaikan. Yuk kita mulai berbicara, berceramah bahasa Inggris dengan tema-tema tertentu yang viral-viral. Kita bahas tentang penyimpangan-penyimpangan seksual. Kita bahas tentang penyimpangan-penyimpangan pemikiran. Kita bahas tentang penyimpangan-penyimpangan pergaulan. Kita bahas tentang bobroknya misalkan adab-adab pergaulan selama ini. Bagaimana juga kita memperkenalkan pendidikan Islam kepada pendidikan Barat. Semuanya tentang Islam kita sampaikan dalam bahasa mereka. Dengan durasi-durasi yang pendek, dengan tema-tema yang menarik, tidak terlalu lama durasinya. Yuk kita mulai. Yang keempat solusinya, para ustadz sudah harus memulai. Paling tidak membaca kesimpulan daripada pemahaman-pemahaman filsafat-filsafat itu. Kita rangkum, kita revisi dalam pengertian kritik dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan hasil karya itu sampaikan secara umum kepada dunia, baik muslim ataupun non-muslim. Itu berbicara tentang solusi berikutnya adalah bagaimana yang keempatnya kita mempelajari filsafat-filsafat itu. Bagaimana kita punya referensi dalam untuk menyerang dalam tanda kutip, memperbaiki, merevisi pendapat. Itu tidak benar, ini yang benar. Yang kelima, bikinlah acara-acara diskusi dalam bahasa Inggris dengan orang-orang non-muslim, anak-anak muda terutama. Bukan sekedar berbicara, ada forum-forum terbuka. Kita masih siap menyampaikan Islam dengan baik, dan tentu menyampaikan dengan bahasa mereka keborokan, ajaran-ajaran filsafat yang akan sampai kepada orang-orang yang kosong hatinya dan kosong akalnya. Itulah para pendengar dimanapun Anda berada, terutama ini para ustadz, para ulama yang levelnya sudah provinsi lah, levelnya sudah nasional, bahkan kedepannya bisa ada solusi berikutnya kalau ada waktu luar biasa, menulis tentang Islam dalam bahasa Inggris yang sederhana dulu sampai yang rumit kesananya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, yang mayoritas muslim kan itu benua Afrika, yang memang kebanyakan juga menggunakan bahasa Arab. Asia lah. Tetapi orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, dan orang-orang Australia masih memerlukan dakwah kita dalam bahasa mereka. Buya keliling Eropa,
Buya melihat gereja-gereja pada kosong. Buya tanya ke orang sana, memang sudah lama gereja itu ditinggalkan. Sinagog juga sudah lama ditinggalkan. Sinagog dan gereja-gereja banyak yang dijadikan kafe-kafe oleh generasi muda. Sangat disayangkan kalau kita tidak masuk dakwah dengan bahasa mereka. Diskusi dengan mereka tentang Islam ini. Kan selama ini mereka tahu Islam itu hanya dari orang lain. Mereka itu menyangka bahwa ajaran Islam ini ajaran yang memang keras, disebarluaskan Islam dengan pedang, teroris dan sebagainya. Padahal itu fitnah dari orang-orang mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Alangkah sayang, 1000 kali sayang kalau generasi muda tidak diisi oleh keyakinan pelajaran Islam dengan baik kepada mereka. Ajaran Islam. Para ustadz tidak mengarah ke sana. Buya sangat menginginkan ada sama-sama forum para ulama yang bisa berbahasa Inggris, paham bahasa Inggris, bisa mendengar dengan baik ucapan mereka, bahkan bisa membaca teks bahasa Inggris dengan baik dan benar. Forum-forum itu sudah mulai mengirimkan para ustadz, para ulama dalam anggotanya itu untuk dakwah ke mereka. Buya punya keyakinan gereja-gereja yang kosong, sinagog-sinagog yang kosong bukan dijadikan kafe. Nantinya akan dijadikan tempat kajian Islam. Bahkan mungkin menjadi istilahnya itu pusat dakwah Islam. Bahkan kesananya nanti mungkin menjadi masjid. Allahu Akbar. Berbicara bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris harus menjadi himmah bagi para ustadz. Cita-cita yang tinggi. Meskipun godaannya apa dan lain sebagainya. Itu yang Buya sampaikan pada kesempatan yang sebentar ini, yang singkat ini. Tidak lain dan tidak bukan ceramah Buya ini untuk menjadi solusi lah, agar orang-orang yang di luar Islam sana yang belum masuk Islam supaya bisa nyambung dengan kita. Sebagaimana kita lancarnya berbahasa bahasa kita di negaranya masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kehilapan dan kekurangan. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.